Terima kasih kepada Ketua Badan Legislasi DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tersebut. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya? Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan. Apakah rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami muliakan dan kami hormati Ibu Ketua DPR RI serta seluruh pimpinan dan anggota DPR RI. Kemudian yang mewakili Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi, yang terhormat yang mewakili Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang mewakili Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang mewakili Menteri Hukum dan HAM, serta hadirin sekalian berbahagia. Tentu dengan tidak hentinya kita menyatakan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa masih diberikan nikmat sehat dan kekuatan untuk hadir pada acara yang sangat penting ini, yaitu rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ibu Ketua yang kami muliakan, pimpinan seluruh anggota Dewan yang kami hormati, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden melalui Surat Presiden Nomor R45 Pres 9 2023 tanggal 18 September 2023 telah menunjuk kami sebagai wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang Desa. Izinkan kami atas nama pemerintah menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang kami muliakan pimpinan DPR RI, pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI, Panitia Kerja atau Panja, tim Prumus, Timus, dan juga tim sinkronisasi tim sini yang telah bekerja dengan sangat efektif dan penuh dedikasi dalam periode yang cukup lama, sehingga pada tanggal 5 Februari 2024 di Badan Legislatif DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat 1 atas rancangan undang-undang tersebut. Proses pembahasan atas penyusunan RUU ini berlangsung relatif cukup cepat, namun demikian tetap mengikuti semua prosedur dan tahapan sesuai ketentuan peraturan undangan, termasuk menyerap aspirasi masyarakat, termasuk juga rekan-rekan dari asosiasi desa, kepala desa, perangkat desa, badan perusahaan desa, dalam waktu yang cukup panjang. Dan kemudian melalui pembulatan konsepsi serta harmonisasi substansi secara teknokratis. Waktu yang relatif singkat dan kecepatan proses pembahasan ini menunjukkan kinerja DPR RI yang amat luar biasa. Keterbukaan dan mengakomodir aspirasi pemerintah desa dan masyarakat desa
pengambilan prakarsa atau inisiatif DPR RI yang dilengkapi dengan naskah akademik yang sistematis dan RUU yang berisi substansi yang jelas, itu mempermudah bagi pemerintah untuk mempersiapkan merespon dengan daftar inventarisasi masalah. Pembahasan juga berlangsung sangat lancar karena adanya kesamaan pendapat secara umum dari pemerintah dengan tim Badan Legislasi DPR RI yang kemudian dibahas secara lebih spesifik oleh panitia kerja dan dirumuskan oleh tim MUS serta tim sinkronisasi. Kami menyadari bahwa dalam proses pembahasan terdapat dinamika sebagai ciri demokrasi, membuka ruang perbedaan pendapat, tapi diskusi berlangsung secara konstruktif yang akhirnya mencapai titik kesepakatan dan kesepahaman. Selanjutnya kami sampaikan beberapa substansi yang penting menjadi muatan pasal-pasal yang tadi dibahas, yang tadi juga telah disampaikan oleh Ketua Balek, yang diantaranya adalah pasal 455A tentang dana konservasi dan atau dana rehabilitasi untuk desa. Kemudian ketentuan pasal 26, pasal 50A dan pasal 62 ditambah pengaturan terkait pemberian tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan kepala desa, badan permusyawaratan desa dan perangkat desa sesuai kemampuan keuangan desa. Kemudian pasal 34A terkait syarat jumlah calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa. Pasal 39 ketentuan masa jabatan kepala desa yang semula 6 kali 3 tahun menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak 2 kali masa jabatan. Juga ada pasal 472 tentang sumber pendapatan desa serta pasal 121A terkait pemantauan dan peninjauan undang-undang. Pemerintah juga memberikan apresiasi atas kesepahaman DPR RI dan juga DPD RI mengenai adanya kebutuhan pengaturan pada perubahan undang-undang desa untuk peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan serta kinerja pemerintah desa yang semakin cerdas dan inovatif. Dengan peningkatan kapasitas dimaksud, tentunya momentum perubahan undang-undang ini juga kiranya dapat mewujudkan desa yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera untuk memberikan kontribusi guna terwujudnya cita-cita Indonesia Emas 2045. Ibu Ketua yang kami muliakan, pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang kami hormati, proses lahirnya RUU ini kiranya dapat menjadi terobosan atau inovasi terhadap kebijakan peraturan perundangan dalam rangka akselerasi peningkatan kinerja pemerintah desa yang tujuannya tidak lain adalah pemerintahan yang lebih baik, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa sehingga desa akan menjadi kekuatan atau sentra untuk pembangunan, tidak hanya sekedar berorientasi kepada urban atau daerah perkotaan. Kemudian mengakhiri sambutan kami, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPR RI, khususnya Badan Legislasi DPR RI, seluruh tim panitia antar kementerian atau non kementerian, kemudian juga Panja, tim SUS dan tim MUS dan tim SIN, juga tentunya tidak lupa kepada seluruh masyarakat, media, segenap asosiasi desa, baik kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa yang telah menyampaikan aspirasi dan kemudian telah diakomodir sebagian tentunya. Mudah-mudahan akan dapat memberikan perubahan dan mempercepat pembangunan desa untuk pemerataan keadilan. Selanjutnya setelah rancangan undang-undang ini diundangkan, pemerintah akan segera melakukan sosialisasi kepada semua stakeholder di tingkat pusat dan daerah, serta menyusun peraturan pelaksanaan sebagaimana yang diamanatkan dalam undang RUU ini. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa,
selalu memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan, pertolongan kepada kita untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara tercinta, dan sekaligus selamat berpuasa bagi yang melaksanakan, insya Allah akan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.